Pagi anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa ya anak-anak ya. Nah tentunya anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya, Pak harap ya. Nah hari ini kita ketemu lagi, yaitu di hari Senin ya. Tanggal berapa ini hari ini ya? Tanggal 23 November 2020 ya. Nah, jam pertama ini kita akan belajar mengenai muatan PPKN ya anak-anak ya. Nah, tapi sebelum memulai pelajaran, kita harus apa anak-anak? Iya benar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, eh, Pak Thomas akan memimpin secara Katolik ya. Nah, anak-anak yang beragama lain silahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing ya anak-anak ya. Oke, yuk kita ambil sikap berdoa yuk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berkatilah kami hari ini. Kami ingin belajar, semoga apa yang diberikan oleh Pak Guru dapat kami terima dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Pak harap semua anak-anak tetap semangat ya. Ya. Nah, oke anak-anak. Nah, kita hari ini akan belajar tentang PPKN tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem. Ya. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Nah, muatan PPKN, KD-nya tetap sama ya, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Terus yang KD 4-nya yaitu menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan ya. Tujuannya siswa mampu menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan. Siswa mampu menyebutkan sikap membangun dalam kerukunan hidup. Siswa mampu menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, siap? Siap. Nah, wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu nak? Nah, di sini akan Pak Perbesar ya. Wawasan Nusantara adalah di sini. Wawasan Nusantara adalah di sini nih. Nah, konsepsi pandang bangsa Indonesia terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata ya nak ya di sini. Wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya apa? Cara artinya adalah pandangan. Nusantara apa artinya? Terdiri. Pak ulangi ya. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata ya. Wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri itu artinya adalah pandangan, sedangkan Nusantara itu terdiri dari Nusa dan Antara ya. Nusa artinya pulau yang sedang diapit oleh dua hal Nusantara. Yaitu berarti Nusa artinya pulau yang sedang diapit oleh dua hal, sedangkan Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit oleh dua benua Asia dan Australia dan dua benua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Ya. Nah, sedangkan wawasan Nusantara sendiri itu apa? Nah, di sini dapat buatkan ya pandangan bangsa Indonesia terhadap Nusantara atau Indonesia, atau cara pandang bangsa Indonesia memandang dirinya secara utuh sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya anak-anak ya. Ya, itu pengertian dari wawasan Nusantara ya. Nah, selanjutnya gotong royong. Nah, kita kembali lagi ke materi gotong royong. Faktor-faktor yang mendorong kegiatan gotong royong antara lain yang pertama apa di sini? Kesadaran kepentingan bersama. Nah, gotong royong itu dilakukan di suatu daerah itu atas dasar kesadaran masyarakatnya anak-anak ya, yaitu apa? Kesadaran untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Terus adanya rasa senasib sepenanggungan. Oh, ini senasib nak ya. Senasib dan sepenanggungan ya. Nah, artinya pertama kita mengutamakan kepentingan bersama, kedua adalah kita senasib nak dan sepenanggungan, artinya kita bersama-sama ya. Itu yang kedua. Nah, di sini ada persatuan, artinya adalah ikatan atau kumpulan dan dengan tujuan yang sama. Itu namanya artinya persatuan. Kalau kesatuan artinya usaha mempersatukan potensi perbedaan suku yang mempersatukan bagian yang berbeda
dan yang memiliki persamaan ya dengan pentingnya persatuan kesatuan di masyarakat, agama dan kepentingan demi keutuhan bangsa dan negara. Ya, itu tentang persatuan dan kesatuan. Nah, beberapa di sini ada beberapa manfaat persatuan dan kesatuan antara lain terbinanya kehidupan bersama, menumbuhkan rasa persaudaraan. Terus yang ketiga terciptanya lingkungan yang harmonis. Nah, pembangunan yang berjalan lancar dan terciptanya suasana aman, tertib dan tentram. Ini beberapa manfaat persatuannya. Dengan adanya persatuan, maka akan terjadi satu rasa nyaman, ketentraman, tertib, tentram, harmonis, tidak ada perpecahan, tidak ada domba dan sebagainya. Itu beberapa manfaat persatuan kesatuan. Prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu prinsip yang pertama. Di sini ada ya Nana ya. Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ya, nah ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang berhubungan dengan makna persatuan kesatuan Indonesia. Ya, ada 4, ada 5 ya. Nah selanjutnya ya. Makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini ada yang pertama, kekayaan alam Indonesia adalah modal milik bersama bangsa Indonesia. Nah, tingkat pengembangan ekonomi harus serasi seimbang di seluruh daerah. Nah, ini di sini ya. Nah, terus selanjutnya. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial dan budaya memiliki arti berikut. Yang pertama yaitu keragaman etnis masyarakat Indonesia adalah satu. Apapun yang ada di masyarakat atau keragaman apa yang ada di masyarakat itu adalah satu ya. Tingkat kemajuan masyarakat harus merata dan seimbang. Nah, di sini ada ya. Nah, ini adalah wilayah Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya memiliki arti berikut. Ada 2 ya. Nah, di sini tugas anak-anak ya. Nah, anak-anak silakan buka buku cetaknya halaman 129. Anak-anak baca terlebih dahulu. Ini ada bacaan anak. Bacaannya tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di buku cetak anak-anak baca terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah membaca ya, ada tugasnya yaitu di halaman berikutnya yaitu halaman 130. Nah, tadi halaman 129 ya bacaannya. Nah, sekarang tugasnya di halaman 120 ya. Anak-anak membuka buku tematik halaman 130 mengerjakan tugas di buku tulis. Nah, di sini. Nah, di sini ada 5 nomor. Ada 2 nomor. Yang pertama adalah ABC-nya 1 2 3 4 5 1 ABCD ya. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis ya. Nah, anak-anak menulis soalnya saja, menulis soalnya, ini soalnya yang A langsung ya. Terus langsung jawabannya ya. Nah, di sini ada keterangan ya anak-anak ya di buku di materi yang akan Pak berikan ya. Di materi yang bentuk Word akan Pak berikan, di situ ada materinya ya mengenai materi ini. Sehingga ini ada pedoman anak-anak dalam menjawab pertanyaan di sini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah anak-anak menuliskan di sini. Di sini ada yaitu mengenai bendera kebangsaan Indonesia. Namanya apa? Ya. Nah, di sini ada 4 poin ya anak-anak ya. Nah, materinya silakan anak lihat ya di materi Word dan materi yang PPT ini ya, sehingga anak-anak dapat menjawab ya. Dan di materi Word pedomannya adalah menjawab pertanyaan. Oke anak-anak ya. Nah, pesan Pak satu yaitu semangat, selamat belajar, tetap semangat dan salam sehat anak-anak. Jangan lupa 3M. 1 menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Oke anak-anak ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
ya. Nanti kita akan melanjutkan di pembelajaran jam kedua ya. Pesan 41 yaitu jaga kesehatan dan salam sehat buat anak-anak dan keluarga. Bye bye.